Ramadan makin berilmu nih. Aduh Mas Bram, Apa? ini masih 3 jam lagi, jam-jam rawan. Gue lapar banget. Gimana ya? Malu banget gue kayak anak SD. Lu baru belajar puasa. Aduh. Maksudnya nih FYP gue semuanya Kenapa? Makanan semua. Iya, seblak papeda. Seblak papeda. Sushi. Iya, enak banget kan. Waduh. Dari ini tetangga Akang Rafael. Aduh, disepil lagi tuh. Oh iya, salah ya. Gak boleh ya. Gua juga isinya makanan-makanan ini. Itu terus gimana dong? Aduh, mana Gua yang di kerubuk-kerubuk. daerah dekat rumah gua lagi. Kan jadi pengen makan. Gua mah tinggal gas gua. Lu kan susah nungguin beduk. Aduh, Dikit-dikit. lapar bener ya. Nggak boleh. Gak boleh tahu lo makro kalau begitu. Makro Ini pasti gimana? ngomongin makanan kan? Iya nih, jam segini. Gak boleh tahu Nisa. Ya kan gue cuma Jam nyari 3 sore. ini ide bukaan. Iya benar Gitu. sih, deh bukan. Tapi lo jangan kayak ngarepin pengen gak boleh makro tau. Setahu gue sih Oh, makro iya. ya. Setahu gue makro. Emang Makro apa sih tuh makro? gimana makro? Makro tuh kayak apa ya? Leading the blind. Sebenarnya kayak nggak dosa sih enggak, tapi sebaiknya tidak dilakukan Oh. gitu. Tapi jangan kata gue deh. Tapi gue kagak batal kan kayak begitu. Batal sih kayaknya enggak ya. Nah, Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam. Pas banget. Pak Ustadz salah, Pak Ustadz. Pak Ustadz salah. Tadi. nah, Udah tuh bingung udah tuh. Udah bener. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jam berapa nih? Jam berapa nih? Jam 3 Pak Jam Ustadz. 3 ya? Ini Pak Ustadz jam segini. Kayaknya udah kelihatan ini ya. Makanya tadi aku datang langsung nggak boleh nih sama makro loh. Makro kan itu Lagi Pak Ustadz. bahas makanan. Iya jadi jam segini tuh udah ngebayang-bayangin makanan enak. Aduh. Aduh kapan maghrib kan nggak boleh ya Pak Ustadz ya. Aduh, lapar gitu. Iya. Kayak begini. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait makruh ya. Kita Iya. bahasan sore hari ini. Makruh betul tadi kata Mbak Yohana, sesuatu hal yang tidak disukai oleh Allah SWT, tapi tidak menjadikan batal puasa. Cuma hanya mengurangi daripada fadilah kita aja. Kualitas kualitas ibadah kita berkurang seperti itu. Jadi intinya ketika kita dalam berpuasa ya ada beberapa hal yang dianggap makruh berdasarkan kesepakatan para ulama. Pertama itu tadi membayang-bayang gitu ya. Iya. Enak makanan Enak gitu nih. ya. Terus berkumur-kumur yang secara berlebihan ya, berinteraksi dengan air secara berlebihan. Kemudian juga salah satunya adalah kalau untuk suami istri khususnya ya, memandang suaminya istri ataupun suaminya dengan ada pandangan syahwat, itu salah satu yang Emang nggak boleh Pak Ustadz? nggak boleh selama berpuasa. Lah kan udah suami istri. Betul. Nah itulah. Jadi saum tuh gini, saum tuh adalah sesuatu hal yang itu kan betul ya. Iya. Kita bicara makanan aja. Oh, iya, makanan yang di rumah kita itu kan milik kita ya. Halal kan sebenarnya kan? Ya. Iya betul. Tapi ketika datang perintah saum itu Iya. dihalalkan. Diharamkan kenapa? Selama saum aja. Iya. Iya, sama Gitu, puasa. selama Iya, puasa. iya, Jadi nanti selepas itu ya monggo, termasuk istri juga. Jadi istri ketika gitu loh Mas paham, Bram. paham. Kirain udah. Bukan. Mama. Nanti ya. Setelah beduk maghrib ya. Memandang boleh tapi nggak boleh berlebihan. Betul. Dengan nafsu itu yang biasanya itu gitu. gitu. Kalau misalnya hanya ini ya nggak masalah. Seperti itu, Senyum-senyum gitu ya boleh. Asal jangan langsung berbayang apa gitu ya. Nah itu tersebut salah satunya membayangkan sesuatu hal yang sesuatu hal yang hal yang itu tadi, itu pun akan mengurangi daripada nilai saum kita. Tidak membatalkan, tidak batal. Cuman itu tadi sesuatu hal. Kalau kita bisa menghindari itu lebih bagus, gitu. Aman ya Pak, tapi nggak batal ya Pak. Aman, enggak. Kalau Lanjut. kayak gitu. Pak Ustadz. Ah, Biasanya anak-anak kecil di daerah rumah saya gini, kalau pas puasa siang-siang panas tuh, dia ngadem di kulkas tuh dia. Waktu kecil sih kayaknya. Ngadem di kulkas. Aduh. Ngapain? Puasa om. Panas adem gitu. Itu gimana tuh? itu tadi itu berinteraksi. Kalau anak-anak enggak ini ya, masih bisa kita maklumi lah ya. Iya. Nah, kalau kita udah dewasa masa sih sampai harus masuk ke dalam kulkas? Kulkasnya segede apa? Kalau chiller mungkin masuk ya, kalau chiller ya. Terus di kulkasnya ada ini Ada lagi makanan buat lagi ya, takjil. maksudnya. Sampai dingin sampai ngeliatin. Iya. Jadi berinteraksi berlebihan dengan air ya. Itu mandi terus gitu. Mandi terus itu kan kita karena khawatirnya ada air yang masuk ke mulut kita ataupun ke hidung atau yang lain-lainnya seperti Minum itu. ya. Lebih ke hati-hati sih. Oke.
Jadi dalam beramal itu lebih hati-hati agar menghindari hal-hal yang tidak yang itu tadi dimakruhkan itu. Ya mungkin karena kita nggak sengaja mungkin ya. Cuma itu tadi mengurangi aja daripada kualitas ibadah kita. Kalau gosok gigi Pak Ustadz? Gosok gigi, gosok gigi itu ada sebagian ini, ada beberapa ulama yang memperbolehkan, tapi ada juga yang tapi kesepakatan para ulama lebih banyaknya adalah kalau sebelum zuhur atau zawal kalau disebut dalam Islam tuh itu masih diperbolehkan. Apalagi mungkin orang-orang yang secara mungkin bekerja ya, yang bertemu hari-hari dengan ketemu dengan orang lain gitu kan. Jadi kita perlu juga untuk menjaga hal tersebut. Jadi jangan sampai pas kita meeting iya makanya seperti itu. Tapi itu tadi jangan berlebihan. Gosok gigi mulu. Jam 8 gosok gigi, jam 9 gosok gigi lagi. Rumahnya dikit ketelan gitu ya. Kalau misalnya kayak berkumur-kumur air kayak dekelok gitu kan ya. Kadang-kadang itu tadi sama. Itu pun lebih baik dihindari. Sama mungkin kayak renang ya, renang juga lebih sama. baik dihindari Betul, ya. lebih baik dihindari selama ini. Apalagi pas tengah-tengah hari ya, tengah-tengah hari bolong gitu ya. Berendam di dalam gitu kan. Nyemplung 3 jam gitu ya, dari zuhur sampai asar gitu berenangnya. Naik-naik. Kisut itu mah bukan. Jadi gini, kualitas saum kita pun saum adalah salah satu ibadah yang khusus ya. Jadi saum ini dibandingkan yang lain yang akan mengganjar langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala adalah ini adalah saum adalah untukku. Aku akan memberikan ganjarannya. Karena saum ini kan salah satu ibadah yang diajarkan untuk mendidik kita untuk jujur ya. Boleh. Betul enggak? Iya kan? juga ya. Iya kan? Mungkin bisa aja katakanlah melipir dulu ke dapur minum gitu ya. Terus balik lagi masih puasa gitu kan. Nggak ada yang tahu kan. Ini belajar jujur tuh ini yang paling luar biasa tuh lewat ibadah saum. Gitu. Iya, dilatih disiplin. Dilatih. Ini kalau saum ini bulan Ramadan ini kuliah yang lengkap lah ya. Belajar ikhlas, belajar sabar, menahan emosi. Itu yang utama. Kan kadang-kadang si suami kalau lagi marah dimarahin ibunya, kok nggak marah ya? Nanti aja habis maghrib marahnya. karena takut ditahan gitu. Paling dalam tuh udah pengen keluar gitu kan. Cuman kok maghrib lama banget. Daripada mengurangi. Kayaknya nunggu. Langsung. Buka puasa, batal puasanya pakai marah ya. Nggak minum lagi. Gitu. Nah, marah itu emang luar biasa berat ya. Karena orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mengalahkan petinju lain ataupun guru lain, adalah yang bisa menahan amarahnya, yang bisa menahan hawa nafsunya itu yang lebih kuat itu. Dan Islam mengajarkan salah satunya melalui ibadah saum ini, ibadah puasa ini. 30 hari mungkin 29 hari kita belajar. Maksudnya adalah bagaimana nanti selepas daripada Ramadan ini kan masih ada 11 bulan berikutnya ya. Nah, yang 1 bulan ini untuk bekal kita selama 11 bulan itu gitu. Makanya kalau para sahabat Rasulullah SAW dulu tuh karena mereka paham ya dengan fadilah Ramadan ini, mereka ingin Ramadan itu sepanjang tahun. Biar THR-nya tiap bulan. THR-nya tiap bulan. Tapi kantor bawa ini ya nih, boncos. Kantornya sepi. Selain panen pahala, panen THR. Jadi kembali ke bahasan kita terkait makruh itu tadi, kita harus sama-sama hindari. Kita usahakan kalau misalnya kita bisa hindari ya kita hindari aja. Tapi kalau katakanlah ini sesuatu yang harus kita lakukan seperti tadi sikat gigi, mungkin itu tadi kita batasi interaksi kita dengan air. Seperti itu. Tapi Pak Ustadz kalau kayak tadi Nisa nih udah terlanjur kelepasan kalau lapar. Terus gimana tuh? Gak apa-apa. Caranya Gak masalah. Istighfar. Betul. Makanya kan dalam setiap sholat kita diajarkan doa kan, salah satunya sempurnakanlah ibadah kami, terimakanlah saum kami, terimalah ruku dan sejalan lainnya. Karena kita pasti paham kualitas ibadah kita kan masing-masing kita yang paham ya, kita yang tahu ya. Makanya selepas daripada suatu kita berbuat amal, apakah saum apakah sholat, kita akan berdoa Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahsurana. Itulah salah satu kita berdoa kepada Allah agar Allah sempurnakan daripada amal-amal kita semuanya. Karena itu tadi mungkin ketika kita puasa ada terbesit nih, gue baik nih puasa, ya kan? Kok lu nggak sholat, nggak puasa sih? Kadang-kadang gitu ada sombong lah ya dalam diri kita ya. Itu yang harus kita kikis. Betul, seperti itu. Tetap ilmu padi kalau zaman sekarang. Menyala.
Terus lagi nih Pak Ustadz. Kan tadi kalau bisa dihindarkan, tapi kalau emang nggak bisa ya nggak apa-apa kayak gosok gigi. Tapi kalau nyicip makanan gimana Pak Ustadz? Nah betul. Iya, Saya bener. ketinggalan Ibu-ibu nih. masak Itu ibu-ibu biasanya masak ya ya. biasanya untuk Tadi mencicip garam makanan. berapa sendok ya? Wah, gimana ngerasain? Iya. Emang ada dua pendapat ya di hal ini. Pertama adalah memakruhkan hal tersebut. Ya. Apalagi untuk mengecap makanan ya di Iya. kemudian kita ludahkan, itu adalah satu juga yang memakruhkan hal tersebut. Kemudian ada lagi pendapat juga yang istilahnya memperbolehkan dalam artian ketika kita punya saudara atau keluarga nih yang ada diabetes. Iya. Ya kan? Yang mungkin untuk kita menghindari hal tersebut Iya, terjadi, iya. mungkin kita pastikan. Cuman itu tadi tidak berlebihan, hanya untuk mengecip aja. Satu Jadi jam jangan kamu nyobain. nyobainnya satu piring ya itu. Bukan nyobain itu mah. Kurang garamnya kasih garam. Kurang lagi nih. Kenyang itu Iya. mah. Karena juga yang nggak boleh makan garamnya terlalu banyak kan seperti itu. Mungkin itu salah satu. Tapi niatnya itu tadi ya, kita untuk biar makanan yang kita buat Iya. tidak menjadikan madarat untuk keluarga kita. Oh di jadi rumah. berkah. Betul. Iya. Tapi Kalau Tetap lupa, dijagain ya. kelupaan. kalau lupa Kayak tiba-tiba, sekali makan nggak apa-apa. satu gelas air. Satu gelas aja. Itu bukan lupa ya. Panas yang bolong. Iya. Iya, iya. langsung Ya, itu minum, gimana tuh, Pak Ustadz? Dilanjut aja kali ya puasanya ya. Kalau kita lupa benar-benar lupa ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu ibadah. Bukan ibadah, itu rezeki namanya. Iya. Jangan disengaja tapi ya. Aduh lupa nih gitu kan. Itu dosa, itu membatalkan puasa. Oh. Jadi kalau misalnya kita lupa, apa kita minum atau yang lainnya, kalau kita lupa ya kita lanjut. Insya Allah Allah akan maafkan seperti itu. Tapi itu segera kita istighfar. Gitu. Kemarin teman saya siang-siang makan bakso. Nggak makan bakso nggak puasa. Astagfirullahaladzim gue lupa. Terus minum teh botol. Lupa lagi. Lupa minum. Lupa minum lah. Lupa. Tapi nggak lupa bayar kan? Itu yang penting Pak Iya. Ustadz. Lupanya 2 kali. Tadi lupa minum lah. Seret orang. Udah ketelan. Sama mungkin kayak orang yang maaf ya muntah gitu. Pak Ustadz. muntah. Nah itu juga Sama. batal puasa. Apa Kalau enggak? yang Atau- disengaja itu muntah, itu batal. Kalau yang tidak sengaja, enggak. Tapi kan kayak abis muntah itu biasanya kita Harus butuh itu ya, minum butuh ya. minum ya. Ha-ha. Atau lebih baik ya Ah, dibatalkan. Tapi betul. dosa nggak itu membatalkan? Kalau akhirnya? misalnya itu kan kondisi muntah, itu kan mungkin dari kondisi badan kita. Iya, kalau itu sakit. tidak bisa kita paksakan kan. Kalau Iya, misalnya kita iya, kondisi lagi sakit nih, karena Islam pun memberikan bukan kemudahan ya, memberikan Keringanan mungkin ya. keringanan, ruksoh namanya itu bagi orang-orang yang mungkin sakit dalam keadaan kondisi tidak bagus, tidak baik. Nggak apa-apa tidak berpuasa. Tapi tadi adalah setelah Ramadan dia harus mengganti untuk kodok daripada hal tersebut. nanti puasa. Tapi jangan disakit-sakitin gitu kan. Aduh sakit gitu kan. Terus muntah gitu, dipaksain dicolok-colok mulutnya biar muntah. Pengen bakso ya. Itu bukan sakit, kepengen. Lapar ya. Iya, balik lagi ke niat. Oh iya, tadi. balik lagi ke niat. Balik lagi ke niat. Oh. Semuanya dinilai daripada niat. Karena ya puasa itu disampaikan adalah untuk Allah dan kembali lagi kepada kita masing-masing gitu sih. Kalau Gitu. Nisa nih, Pak Ustadz, nggak tahu nih Mbak Yuana ngerasa juga apa enggak? Apa nih? Kita tuh suka bingung milih aktivitas selama Ramadan tuh apa, soalnya kan badannya lemes. Ngapain ya? Akhirnya tidur. Iya. Bener-bener. Iya. Aku juga lagi sih. Itu adalah pahala katanya. Benar. Betul. Katanya berzikir ya itu. Ah, ah. Selama tidurnya berzikir gitu. Masya Allah. Kok bisa? Kalau dalam puasa tidur Iya. itu sama seperti berzikir benar. Iya. Ini Betul, Pak. terkait emang ada salah satu hadis yang populer ya di bulan Ramadan ini, tidurnya orang yang puasa atau yang saum adalah ibadah. Oh pembenaran itu Itu namanya. pembenaran. Tapi ketika di baraknya ulama hadis yang telah mempelajari hadis tersebut tuh lemah atau madu ataupun kondisi sahih. kualitasnya itu kurang sahih. Oh. Jadi bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan menyampaikan bahwa hadis tersebut tuh palsu. Seperti itu. Jadi itu kan jadi pembenaran ya. Pembenaran aja buat yang untuk yang males gitu kan, ya. orang yang mager gitu kan. Iya, iya, Tidur aja seharian kan. Iya, Gimana iya. nilainya? Habis subuh, Tidur. tidur. Bangun jam 10. Terus main handphone, Iya. zuhur, tidur lagi. Tidur lagi. Bangun-bangun asar, nyari tajil. Beres deh. Hidup lu enak banget ya. Jadi saya ulang lagi terkait halal makruh selama Ramadan. Pertama itu tadi tidur yang berlebihan ya. Kalau tidur yang disunahkan sih nggak apa-apa. Tidur salah satu dalam Islam itu ada salah satu sunnah tidur yang namanya hailullah. Hailullah itu tidur selepas zuhur. Selepas zuhur. Tapi itu pun nggak lama ya. Kalau kita mungkin sekarang kerja
kita istirahat jam berapa nih sih? Jam Setengah jam. Setengah jam ya. 30 menit. Nah, setengah jam atau mungkin 20 menit yang kita pakai untuk istirahat. Dan kalau kita istirahatnya dengan baik, dengan sunnah, maka insya Allah akan berkah. Jadi kualitas tidur itu bukan dari lamanya kita tidur sebenarnya. Tapi ketika kita kualitas tidurnya baik, walaupun cuma 10 menit, kembali tidur kita akan segar. Seperti itu. Yang kedua adalah terkait mengecap makanan ya. Iya. Untuk khususnya untuk ibu-ibu ya. Itu dia kalau misalnya bisa kita hindari ya kita hindari. Untuk tadi itu kita kehati-hatian dalam beramal. Iya. Dan berikutnya adalah berinteraksi berlebihan dengan air, nyelam, apalagi nyelamnya di kolam renang gitu. Iya, lama lagi itu. Setelah minum gitu ya. sengaja. Dalamnya ada kolam es teh ya. Waduh, sekarang. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan dengan dengan hari demi hari kita belajar ya, kita telap ilmu, menambah ke wawasan kita terkait ibadah ini. Jadi mungkin tahun ini nih kurang bagus nih saumnya, mungkin insya Allah hari berikutnya ataupun menjelang kita masih ada waktu nih. Ya. Masih ada kurang lebih 20 hari ke depan ya untuk saum kita. Mudah-mudahan 20 hari ke depan ini saum kita lebih baik daripada 10 hari sebelumnya. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan segala sesuatu yang makruh kita lebih bisa baik hindari betul. dan bisa terbawa di hari-hari berikutnya di luar Ramadan. Itu yang paling Amin. penting. Tapi sulit ya. Bisa. Saya pernah dengar ada yang bilang pokoknya intinya adalah kamu tuh puasa dengan baik sampai orang lain nggak tahu kalau kamu puasa. Itu yang paling tuh. Itu. Iya. Itu. Jadi ya kita baru berpuasa lemes tapi tetap beraktivitas dengan seperti biasa. Seperti biasa. Itu lebih bagus. Puasa apa yang susah dihindari? Apa tuh? Apa tuh? Puasa ngomong ya. Susah ya sih. Susah. Gua kata Bapak, sampai coba di episode selanjutnya terkait closing ya. sedikit Susah. saya tambahin terkait puasa ini. Soalnya itu tadi betul kata Bayona. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan hapus saja, tapi pun itu tadi menahan mulut kita dari bergibah ya. Salah satu gibah ini apalagi itu kalau ada dikit aja gitu ya triggernya, langsung gitu kan, semuanya keluar. So paling bener gitu. Paling bener. Nah, itu harus kita hindari. Terus puasa mata kita, mungkin sekarang media sosial luar biasa ya. Ya kan? Iya tuh, Pak. Ketika buka Instagram ataupun buka ini, yang lainnya keluar semua kan? Iya, benar. Sekali buka makanan terus-terusan makanan. Terus-terusan makanan terus kan? Iya. Nah, itu terus pun dari pikiran kita termasuk bagaimana. Bahkan adalah salah satu tingkat ataupun level saum yang sampai menghukumi ketika kita berhayal sesuatu yang haram, itu sampai membatalkan puasa. Oh, begitu. Itu namanya saum khusus namanya itu. Itu mungkin untuk level-level ulama yang tinggi lah ya. Jadi ketika dia berhayal sesuatu, dia beranggapan itu membatalkan puasa dia. Oh, jadi sadar sendiri ya? Secara sendiri karena dia level-level daripada makom daripada saumnya udah tinggi dari yang mungkin dari kita seperti itu. Gitu. Oke, Pak Ustadz. Mantep ya. Mantep sih, insightful. Iya, betul. Ada yang mau tanya lagi nih, Sa? Cukup sih. Lu mah kebanyakan makruhnya. Gue lihat. Habis ini enggak dong. Daripada mikirin makanan tidur aja ya. Makro juga. Paling pas buka kulkas dilama-lamain. Sama juga. Ternyata hal-hal kecil itu yang secara tidak sadar kita malah jadi bikin makruh ya gitu. Iya, betul. Gitu. Ada orang bakal saat enak nih. Itu nggak boleh juga berarti ya. Pokoknya mungkin sesuatu yang bisa kita hindari sebaiknya tidak dilakukan. Betul. Dihindari gitu. Yana ada yang mau tanya? Udah cukup. Oke. Ya udah, gitu aja. Oke, sahabat-sahabat semuanya. Gitu ya pokoknya. Semoga puasa ini udah hari gue ya 13 atau 15 ya. Pokoknya seterusnya ini sudah masuk paling enggak ini sudah masuk ke fase kedua lah ya. Fase kedua. 10 hari kedua. Itu harus cobaannya makin besar nih. Ya. Jadi semoga kita semua makin kuat, makin diberkahi. Jangan lupa nonton terus channel YouTube-nya KAI Wisata karena kita akan terus menemani buka puasa kalian karena kita akan terus tayang setiap hari Senin dan hari Kamis sebelum buka puasa dengan semua tema-tema baru. Kalau kalian mau kirim-kirim salam, kirim-kirim doa atau kirim makanan boleh. Oke. Di stasiun Tapi mendekati ya. Ada maghrib ya. Wah, ide bagus tuh. Coba kirim bukaan boleh ya. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ramein Ramadan makin berilmu nih.